Hai, namaku Dinda Angelita. Aku membuat video ini untuk membahas salah satu fandom yang pernah aku ikuti, yaitu agensi VTuber dari Niji Sanji. Tahun 2023 adalah puncak dari segala perdramaan di dunia VTuber, sebab agensi dari Niji Sanji telah meluluskan banyak talent VTuber, baik dari member Inggris, Jepang, Korea, dan Indonesia. Contohnya seperti berita tahun lalu yang lumayan bikin fans heboh adalah announcement kelulusan Livers Niji Sanji event, yaitu Nina Kosaka, Mistarias, Silent Tatsuki, Momo Rainpuff, dan Kyo Kaneko. Seperti yang diketahui, penggemar VTuber Niji Sanji IN sangat banyak, sehingga setelah mendapatkan pengumuman kelulusan mereka, banyak juga perbedaan pendapat dan argumentasi karena berbagai alasan yang tidak masuk akal bagi mereka yang lulus. Terlebih lagi, sebuah fakta muncul ketika agensi dari Amerika yaitu VShojo mengeluarkan pengumuman adanya Livers baru, dan setelah debut pertamanya, Livers tersebut merupakan mantan VTuber dari agensi Niji Sanji, dan mereka mendapat respon yang positif sebab fans yang telah lama tidak mengikuti mereka akhirnya kembali dan semakin populer sebab mereka datang dengan model dan konten yang lebih fresh, exposure yang didapatkan yang lebih baik, lebih entertain, dan mereka sendiri mengatakan jika mereka bahagia berada di agensi saat ini. Dengan fakta tersebut membuat fans yang mendapat pandangan jika VShojo lebih baik dari Niji Sanji, dan terbentuklah anti-fandom di platform sosial media. Antis dalam agensi VTuber Niji Sanji mengacu pada individu atau kelompok yang memiliki sentimen negatif terhadap Niji Sanji dan VTuber di bawah naungannya. Jonathan Gray mendeskripsikan anti-fans ini dengan dia yang secara aktif dan vokal membenci atau tidak menyukai teks, kepribadian, atau genre tertentu. Sentimen ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti yang pertama, kritik yang tidak konstruktif. Kritik yang dilontarkan Antis seringkali bersifat kasar, penuh kebencian, dan tidak berdasarkan fakta. Mereka menyerang VTuber secara pribadi, menjelek-jelekan karyanya, dan bahkan menyebarkan rumor palsu. Yang kedua, pelecehan online. Antis dapat melakukan pelecehan online terhadap VTuber seperti mengirim pesan kebencian, doxing, atau mengungkap informasi pribadi, dan spam. Hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental Livers dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang ketiga, boikot dan sabotase. Antis dapat menyerukan boikot terhadap VTuber dan Niji Sanji, serta berusaha menyabotase proyek dan acara mereka atau event-event mereka. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi Niji Sanji dan VTuber. Kemudian, faktor-faktor yang berkontribusi pada munculnya anti-fandom yaitu pertama, persaingan antara VTuber. Persaingan antar VTuber dalam mendapatkan popularitas dan dukungan dapat memicu munculnya antis. Penggemar VTuber tertentu mungkin merasa terancam dengan kesuksesan VTuber lain dan mulai menyerang mereka. Yang kedua, perbedaan pendapat. Tidak semua orang menyukai konten VTuber. Beberapa orang mungkin tidak menyukai gaya mereka, karakter mereka, atau topik yang mereka bahas. Perbedaan pendapat ini terkadang dapat berkembang menjadi kebencian dan pelecehan. Yang ketiga, ketidakdewasaan komunitas. Komunitas VTuber terkadang bisa bersifat tidak dewasa dan mudah terpengaruh oleh provokasi. Antis dapat memanfaatkan hal ini untuk menyebarkan kebencian dan memicu perpecahan dalam komunitas. Anti-fans are not inverse fans, but are inverse loving critics. Kita perlu sadar jika kita hanya seseorang yang fans terhadap sesuatu, dan perlu diingat untuk tidak mengkritik terlalu berlebihan karena kita tahu kritikan bisa seperti pisau yang tajam. Jangan menjadi parasosial yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri juga. Sesuatu yang terjadi di agensi tersebut tentu tidak berdampak baik, namun kita tidak perlu menjadi anti-fandom. Cukup abaikan hal yang tidak kamu sukai dan move on kepada hal yang kamu senangi. Mungkin itu saja pembahasan di video kali ini. Aku Dinda Angelita pamit. Bye-bye.